Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Faris. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, kelas A9, Standbook 13020230305. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat tree tools dan cara penggunaannya. Nah, tree tools yang saya akan jelaskan itu, yang pertama ada ChatGPT, Grammarly, dan Quillbot. Nah, yang pertama ChatGPT. Nah, ChatGPT adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Teknis sederhananya adalah seperti kita bertanya dengan guru kelas, tetapi di ChatGPT kamu bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Nah, apa sih fungsinya ChatGPT? Nah, fungsi ChatGPT memiliki berbagai fungsi yang berguna bagi pengguna. Beberapa di antaranya adalah satu, membantu dalam percakapan. ChatGPT dapat membantu pengguna dalam percakapan seperti menjawab pertanyaan, memberikan informasi, bahkan mengajukan pertanyaan balikan. Misalnya saat Anda menuliskan sebuah pertanyaan atau perintah untuk mencari informasi tertentu, ia akan menanyakan detail yang diperlukan. Dengan begitu, jawaban yang diberikan akan akurat sesuai apa yang Anda inginkan. Tenang saja, Anda bisa memberi input dalam bahasa apapun karena ChatGPT dapat mengenali semua termasuk slang dari daerah-daerah tertentu. Namun tentunya ia akan memberikan respon paling optimal jika Anda memberi input berbahasa Inggris. Yang kedua itu penerjemahan. ChatGPT dapat membantu dalam menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain, membantu orang untuk berkomunikasi dalam bahasa yang tidak mereka kuasai. Fungsi ini dapat dimunculkan berkat kemampuannya membaca data dan belajar dari kumpulan data tersebut. Yang ketiga, ringkasan. ChatGPT dapat membantu dalam merangkum teks panjang menjadi teks yang lebih singkat dan mudah dipahami. Lebih spesifik lagi, Anda bisa meminta tool ini hanya meng-highlight bagian-bagian tertentu dari suatu naskah. Ia juga bisa mengubah gaya penulisan ringkasan dari versi asli sesuainya yang Anda inginkan. Yang keempat itu ada text generation. ChatGPT dapat membantu dalam menghasilkan teks baru berdasarkan input pengguna, seperti menulis esai, artikel, atau bahkan cerita. Saat ini fungsi ini adalah yang paling banyak dibicarakan. Banyak konten kreator seperti jurnalis, blogger, sosial media spesialis, hingga digital marketing seperti Anda yang mulai memanfaatkan tool kecerdasan buatan ini. Sebagai contohnya, Anda bisa membuat copywriting, konten-konten marketing untuk sosial media, email, landing page, dan lain sebagainya menggunakan bantuan ChatGPT. Yang kelima itu ada chatbot. ChatGPT dapat digunakan sebagai chatbot yang dapat menjawab pertanyaan dan menangani permintaan dari pelanggan atau pengguna. Anda bisa memanfaatkan fitur ini untuk menu live chat di dalam website bisnis Anda. Anda juga bisa menggunakan ChatGPT di Telegram menggantikan fungsi customer service dalam bisnis Anda. 6. Ada analisis sentimen. ChatGPT dapat digunakan untuk menganalisis sentimen dari teks yang diberikan, seperti apakah teks tersebut positif, negatif, atau netral. Fungsi ini cocok diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, termasuk untuk kebutuhan marketing sendiri. Misalnya mempelajari karakteristik email yang paling banyak meraih open rate dan conversion rate, atau artikel blog dengan travel time paling tinggi. Yang kedua itu ada Grammarly. Dari sisi kegunaannya, Grammarly merupakan sebuah alat untuk mengevaluasi tulisan secara otomatis dalam memediasi kekeliruan tata bahasa seperti yang Anda yakini oleh Grammarly. Nah, kelebihan Grammarly itu banyak ya. Yang pertama itu keunggulannya aplikasi Grammarly ini. Pastinya kelebihan dan kekurangan Grammarly ini penting diketahui calon pengguna. Hal pertama yang akan dibahas adalah keunggulannya. Aplikasi ini memiliki berbagai keunggulan yang terletak fitur tata bahasa. Yang pertama itu terintegrasi dengan platform manapun. Adapun program yang paling banyak pengguna gunakan saat ini adalah layanan Grammarly Premium. Meski banyak sebagian orang tidak tersedia untuk kebutuhan spesifik, namun layanan berbasis web Grammarly terintegrasi dengan platform berikut. Yang pertama ada Microsoft Office, Android, iOS, iPadOS, extension browser, Google Dokumen. Dengan integrasi aplikasi yang luas, Grammarly sangat mendukung untuk penulisan blogging profesional, komunikasi bisnis, pembelajaran pribadi, maupun penulisan akademik. Yang kedua itu pengguna bisa mencoba fitur gratis. Grammarly hadir dalam sejumlah penawaran dan salah satunya adalah layanan gratis. Hanya saja, memang lebih banyak kekurangan dari versi premium maupun bisnis. Misalnya tulisan terkadang mengandung grammar error, namun Grammarly tidak memberikan saran untuk memperbaikinya.
Skema ini bekerja dengan mendaftar pada sebuah paket gratis dengan masa uji coba 30 hari. Meski banyak kekurangan, versi gratis Grammarly ini memberikan gambaran pengalaman pengguna. Yang ketiga itu Grammarly Premium hadirkan fitur lebih lengkap. Masih keunggulan dari Grammarly Premium, layanan ini memiliki proofreader atau editor sendiri yang lebih hemat. Biaya daripada mempekerjakan seseorang layaknya asistensi pribadi, layanan ini siap menemani penggunanya 24/7 atau setiap hari, siap membantu kapanpun dibutuhkan selama terhubung ke internet. Grammarly membantu pengguna lebih mudah menemukan kesalahan yang terkadang masih bisa lolos setelah pemeriksaan ulang. Begitupun dalam program Grammarly bisnis yang secara fitur tidak jauh berbeda dengan versi premium, layanan ini menawarkan alternatif untuk mengoptimalkan kualitas teks. Yang keempat, lebih dari sekedar alat pemeriksaan ejaan, saat ini banyak alat pemeriksaan ejaan yang sudah terpasang pada browser maupun aplikasi dokumen seperti Microsoft Word. Mereka menawarkan fitur canggih sesuai kebutuhan pengguna. Akan tetapi, Grammarly mendukung fitur yang nyaris sempurna. Secara teknis, Grammarly membantu kamu fokus meningkatkan pada apa yang ditulis. Salah satunya fitur pemandu intonasi, penulisan atau tone detector. Selain itu, layanan web ini melakukan koreksinya ke dalam 4 zona berbeda. Keempat zona tersebut menyoroti correctness atau kebenaran tulisan. Yang kedua ada clarity atau kejelasan. Yang ketiga ada engagement atau ketertarikan. Dan delivery atau penyajian. Koreksi semua zona tersebut tampil dalam kode warna berbeda untuk pengelolaan yang lebih baik. Yang kelima, Grammarly memperbaiki intonasi tulisan, tone detector. Berdasarkan poin sebelumnya, terkait tone detector atau intonasi penulisan, dalam hal ini Grammarly menyadari bahwa setiap orang akan menulis dengan berbagai tujuan. Misalnya menulis untuk bisnis dan gaya formal tentu akan berbeda dengan tulisan fiksi yang diperlukan untuk humor. Melalui tone detector, kamu dapat mengatur intonasi dalam tulisan, terutama dalam bahasa Inggris. Banyak yang kosakata sama namun memiliki makna berbeda. Pengaturan intonasi dari Grammarly akan membantu kamu menyampaikan tulisan lebih tepat sasaran. Yang keenam ada menyimpan pekerjaan secara otomatis. Kelebihan lain dari Grammarly yaitu fitur penyimpan otomatis. Jika di tengah pekerjaan perangkat mati atau internet gangguan, tak perlu panik, data tidak tersimpan. Sebab aplikasi Grammarly Checker ini akan menyimpan otomatis pekerjaan kamu. Jika menggunakan browser, ia juga telah dilengkapi fitur pemulihan. Dengan begitu, pengguna tidak perlu menyimpan dokumen manual di perangkat sistem repository. Grammarly juga bekerja layaknya cloud, dapat menyimpan ulang data bila tidak sengaja terhapus. Nah, ada juga kekurangan Grammarly. Jika sebelumnya kamu telah mengetahui beberapa keunggulan, kamu juga perlu mengetahui beberapa kekurangan. Sebagian besar kekurangan ini merupakan review langsung dari pemakainya, terutama dari kalangan penutur bahasa Inggris tingkat lanjutan. Yang pertama itu kekurangannya kinerja lambat untuk editing teks besar. Sebagian besar orang mengatakan kekurangan Grammarly terletak pada seringnya nge-lag saat mengurangi file besar. Hal ini kerap terjadi saat pengecekan mencapai 1000 kata. Koreksi terus melemah seiring banyaknya kata. Yang kedua itu fitur clarity kurang optimal. Pada fitur ini hanya bentuk kalimat pasif yang dikoreksi dan tidak ada saran mengubah menjadi aktif. Padahal untuk keperluan penelitian lebih banyak menggunakan kalimat pasif untuk mengganti fokus kalimat. Yang ketiga itu Grammarly tidak meningkatkan kemampuan menulis. Sebagai tools atau alat, Grammarly tidak serta-merta meningkatkan kemampuan menulis penggunanya. Dalam menulis bahasa Inggris, kamu mungkin merasa koreksi dari Grammarly kurang beragam. Saran kosakata yang ditampilkan Grammarly lebih ramah untuk beginner atau pre-intermediate, sehingga untuk level di atasnya masih terasa kurang memuaskan. Yang keempat itu tetap perlu pemeriksaan ulang agar hasil penggunanya lebih maksimal. Kamu tetap harus periksa kembali satu persatu hasil koreksi dari Grammarly. Jika tidak, maka manfaatnya hanya terlihat dari dokumen terkoreksi. Pengguna harus lebih peka dengan gaya tulisannya. Nah, yang ketiga itu ada Quillbot. Saya tidak banyak menjelaskan tentang Quillbot, tapi saya akan menjelaskan apa itu Quillbot. Quillbot merupakan aplikasi berbasis AI yang berfungsi untuk menulis ulang, mengedit, dan mengubah kalimat dalam narasi teks. Singkatnya, Quillbot adalah aplikasi parafrase. Quillbot sendiri bisa digunakan secara online dengan mengunjungi laman resminya di mesin pencarian. Nah, untuk cara penggunaan Tree Tools yang saya jelaskan 3 di atas, saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan Tree Tools yang saya jelaskan tadi, seperti
ChatGPT, Quillbot, dan Grammarly. Singkatnya saja, di sini kalian cukup ke browser dan mencari ChatGPT. Kalian bisa masuk dan penampilannya seperti ini. Sesudah dari itu, kalian cukup mengetik apa yang ingin kalian cari. Contoh, saya ingin mencari jenis-jenis komponen PC. Dalam waktu beberapa detik, apa yang ingin kalian cari akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah ada CPU, motherboard, RAM, HDD SSD, GPU, PSU, cooling system, dan lain sebagainya. Di sini kalian juga bisa mencari soal aritmatika seperti hitung menghitung. Contoh 100 dikali 100. Sudah langsung muncul hasilnya. Hasil perkalian dari 100 kali 100 ada 10.000. Nah, singkatnya saja kita langsung ke Quillbot. Nah, Quillbot ini dia lebih ke mengertikan secara singkat apa yang kita ingin cari. Contohnya seperti ini, kita cukup salin. Nah, kita langsung paraphrase. Nah, begini hasilnya ya teman-teman. Dia akan meringkas semua kalimat-kalimat yang mungkin tidak perlu dijelaskan. Dia langsung menampilkan secara singkat apa yang kita ingin jelaskan. Contoh seperti ini perbedaannya. Sebelah kiri ini sebelum diringkas dan sebelah ini setelah diringkas. Sangat simpel teman-teman. Ya, singkat saja kita langsung ke Grammarly. Grammarly ini dia aplikasi Tree Tools atau AI yang mengoreksi setiap kalimat yang ingin kita terjemahkan. Contoh, I am from Makassar. Mungkin kesalahan jaringan, kita coba dengan cukup mengetik Grammarly, buka aplikasi. Nah, sudah tampil seperti ini. Kita pencet new aja. Nah, sepertinya kita ulang teman-teman ya. I am from Makassar. Nah, tampilan seperti itu teman-teman. Dia langsung mengoreksi kalimat apa yang harus diperbaiki. Seperti ini I. Kita accept, dia lebih ke huruf kapital dan Makassar. Not Makassar tapi dia huruf M-nya Makassar. Kita cukup mencet accept. Nah, sekian saja cara penggunaan dan penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dari saya pamit undur diri. Saya Lode Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.